Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Saudara ingat apa yang kita peringati hari ini? Ada apa hari ini? Hah? Iya betul. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, kemudian nanti dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sepertinya saya pakai biar lebih bebas. Saudara, sebelum saya membahas nanti bagaimana peranan Roh Kudus itu, bagaimana Roh Kudus itu membawa dampak kehidupan bagi gereja mula-mula dan tentu nanti manfaatnya bagi kita saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dulu. Nanti kita akan lanjut sampai pada ayat yang keempat ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, kalau kita berbicara Pentakosta, tentu kita harus berbicara Pentakosta konsep Perjanjian Lama terlebih dahulu. Karena zaman sekarang ini sudah ada seperti interchangeable ya, bertukar istilah. Pertukaran istilah seperti asal kita dengar namanya Pentakosta, oh itu berarti pencurahan Roh Kudus begitu. Padahal kalau kita mundur sedikit ke dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah hari raya penting orang Yahudi. Ada 3 perayaan hari penting orang Yahudi. Yang pertama itu Paskah, yang kedua itu Pentakosta. Nah, saya bahas yang 2 ini aja. Nah, kalau kita membahas Pentakosta, kita tidak bisa lepas dari Paskah. Karena Pentakosta itu artinya hari ke-50. Hari ke-50 itu dihitung dari Paskah. Jadi dihitung dari hari Paskah. Maka kita nggak bisa lepas namanya daripada Paskah. Nah, kalau kita berbicara Paskah, maka kita nggak bisa lepas dari Kejadian 3. Kenapa saya katakan demikian? Kita ingat Paskah pertama yang dirayakan secara ofisial di dalam Kejadian, di dalam Keluaran. Di situ ada pengorbanan, yaitu hewan. Ada korban pada saat itu, kemudian darahnya itu harus dioleskan di pintu. Supaya ketika malaikat maut lewat, semua yang ada tanda itu, maka mereka akan selamat. Lalu pertanyaannya, kenapa mesti darah? Kan pertanyaannya di situ. Kenapa sih mesti darah? Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Adam, kalau ketika engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu pasti mati. Pak tanya, apakah Adam dan Hawa mati? Tidak. Sebelum, kalau kita perhatikan baik-baik, Kejadian 3 ayat 15 sampai selanjutnya, kita bisa melihat bahwa penghakiman itu atau konsekuensi daripada perbuatan Adam dan Hawa itu mulai tertulis di ayat yang ke-16 dan 17. Bisa dibuka sekalian Kejadian pasal 3. Biar paham apa yang saya maksud. Nah, pada Kejadian 3 ayat 15, silakan di screen mungkin. Di situ Allah berfirman bahwa keturunanmu dan keturunannya akan mengadakan permusuhan. Jelas Allah belum menyatakan konsekuensi kepada Adam dan Hawa, tapi secara tidak langsung Allah sudah berbicara bahwa Adam dan Hawa punya keturunan. Kalau mereka mati, mereka tidak bisa punya keturunan. Maka yang digantikan apa? Apa yang mati?
yaitu hewan. Tidak disebut jenisnya, yang jelas dikatakan di situ binatang. Supaya lebih halus bahasanya, hewan. Hewanlah yang dikorbankan pada saat itu yang menggantikan nyawa Adam dan Hawa. Sehingga apa? Adam dan Hawa bisa menggenapi namanya Kejadian 3 ayat 15, yaitu apa? Memiliki keturunan. Itu sebabnya pada ayat 18 Adam memberikan 19 Adam memberikan nama kepada Hawa, ibu dari segala yang hidup. Ini merupakan tipologi bagi kita saudara-saudara, bahwa saya dan saudara yang harusnya mati, tetapi karena begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara, sehingga yang dikorbankan adalah anaknya yang tunggal. Nyawa Yesuslah yang menggantikan nyawa saya dan saudara. Itu sebabnya kita ini kan semua berhutang nyawa kepada Tuhan. Nah, pada hari Paskah itu yang diperingati, saya dan saudara yang harusnya mati, tapi Kristus yang mati bagi saya dan saudara. Itu makna biologisnya Paskah itu sendiri. Nah, berangkat dari sini, 50 hari ke depan itu ada satu perayaan penting lagi namanya, yaitu Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari raya panen. Hari raya panen. Salah satu aturan merayakan hari Pentakosta adalah bersukacita. Tidak boleh. Itu adalah hukum Tuhan. Ketika warga Israel diperintahkan Tuhan untuk merayakan Pentakosta, harus bersukacita. Itu sebabnya perayaan ini begitu menarik saudara. Kalau saudara perhatikan kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Waktu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi setiap tahun, setiap kali perayaan Pentakosta, itu bangsa Yahudi dari seluruh penjuru dunia, bahkan bangsa-bangsa asing. Nanti kita bisa melihat beberapa bangsa yang tertulis di sini, ada juga yang tidak tertulis. Tentu kembali kepada kesanggupan Lukas melihat peristiwa itu. Tapi yang jelas di situ ada mewakili bangsa-bangsa asing. Saat itu banyak bangsa berkumpul. Dan ingat tadi saya katakan, ketika merayakan hari raya Pentakosta harus bersukacita. Itu salah satu perintah Tuhan. Nah, pada saat perayaan Pentakosta ini mereka sedang rayakan dengan meriah, dan ada banyak bangsa saat itu yang menghadiri Pentakosta itu. Pada saat itu apa yang terjadi? Ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu kan roh, kita nggak bisa lihat. Tuhan itu begitu ajaib, saudara. Kita melihat bahwa kejadian Kisah Para Rasul ini merupakan penggenapan dari kitab nubuatan dari Nabi Yoel. Sebelum saya bicara tentang pencurahan ini, saya mau bicara bahwa Yesus pernah berjanji, saudara, bahwa Dia tidak akan pernah memberikan, tidak akan pernah meninggalkan kita yatim. Tapi Dia pasti akan memberikan kita penolong. Dia pasti memberikan kita penolong yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Di mana penyertaannya itu yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Sekali Dia menyertai kita,
Tetap Dia menyertai kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Nah, maka secara manusia saudara, ketika janji itu digenapi, kita mau bukti, benar atau tidak? Nah, kalau kita janji di sini, siapa yang janji di sini nggak mau buktinya? Semuanya, mana janjimu?